Ya, shalom. Shalom. Selamat siang. Selamat sore. Biar Pak Tom. Oke, terima kasih. Saya berbicara di sini mewakili perwakilan dari anak muda, tapi juga saya selaku aktivis, selaku pegiat media sosial, tapi juga sebagai salah satu founder channel Robiak TV atau komunitas pemuda di Biak Numfor. Saya berterima kasih atas kegiatan yang luar biasa reses anggota DPRD Papua. Terima kasih atas kehadiran Kakanda yang tercinta, Kakanda Yohanes Ronsumbre. Saya rasa Bapak, Mama, Kakak dorang, Awin, Kamam, Naik Serardong, semua yang berkumpul di sini punya aspirasi luar biasa, baik yang menerima maupun yang tolak. Tadi Bapak dorang bicara mengenai regulasi aturan. Tadi kita bercakap-cakap di bawah. Saya bilang rumah ini halaman besar. Saya senang buat ilustrasi. Rumah ini halaman besar. Di dalamnya ada pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan. Kita punya harta benda. Terus di depan kita taruh papan, kita tulis dilarang mencuri. Terus kita tidak bikin pagar. Yakin gak kalau antara mencuri? Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran kakak di sini itu untuk mengambil kita punya aspirasi semua ini, baik pro dan kontra. Berarti hari itu semua kasih amunisi untuk kakak laki-laki yang di depan ini. Saya mau bilang untuk bapak dorang semua, hari ini DPRP, MRP punya gigi tapi tidak bisa gigit. Kakak di depan ini pasti punya isi hati sama dengan apa yang saya bicara. Betul kan tidak kakak? Saya mau bilang begini, saya kasih tahu. Negara ini punya sistem, ini NKRI. Jadi minta maaf untuk kakak dulu yang tadi bicara, kakak siapa tadi dari perwakilan dari superior, saya masih hafal. Bicara bilang DPRP, anggota DPR 100%. Itu tidak bisa. Terus kalau anak Papua, anak Biak mau jadi anggota DPR, lo bikin program. Kalau kau tidak bikin program untuk kau maju, kau tidak bisa jadi anggota DPR. Karena masyarakat punya, masih tidak percaya dulu kau sudah buat. Masyarakat tidak mungkin percaya kau untuk kau duduk di anggota DPR atau duduk di tikungan Madong. Jadi kalau kau mau jadi anggota DPR, kau harus bikin program yang nyata supaya masyarakat lihat, masyarakat besok pilih kau. Kalau tidak bikin program, kau akan kalah bersaing dengan orang-orang Amber dorang. Itu yang tadi bilang itu, kau tidak boleh pesimis. Apa yang kita buat? Tidak bisa bikin program baru mau duduk di DPR. Saya ketua komunitas anak jalanan, saya tidak punya kepentingan untuk DPR lain, tidak ada. Tapi hari ini saya jalan dengan saya punya gaya. Saya bisa bangun kepercayaan di kalangan anak rumput, terutama anak-anak muda. Ini anak-anak muda yang saya kumpul nih. Minta maaf, izin kakak Dewan, saya kasih menang beberapa anggota DPR yang duduk di DPR Tikungan Mandau. Jadi saya mau bilang bahwa kita semua yang duduk di sini, kita harus siapkan amunisi untuk kakak dorang yang duduk depan. Yang berikut persoalan Jalan Biak Barat. Tadi kakak saya, kakak Michael Awong masih ada kan? Kakak bicara Jalan Biak Barat. Jalan Biak Barat ini minta maaf, saya tidak bicara undang-undang apa segala macam. Tapi kita ini bisa pegiat media sosial, saya baca aturan. Jalan ini kewenangannya siapa? Kewenangannya provinsi. Saya ketemu Bapak Bupati, saya bilang Bapak Bupati, kenapa masyarakat tinggal ribut terus? Kalau saya baca lu maki-maki Bapak terus. Lu bicara Bapak terus, kenapa Jalan Biak Barat ini tidak bisa diperbaiki kah? Lalu Bapak jelaskan itu ke saya. Saya ketemu kakak Valen, saya ketemu kakak Arisina, beberapa anak-anak Biak yang berkompeten yang hari ini ada duduk di dinas terkait. Saya tanya, kenapa jalan tidak bisa diperbaiki kah? Ini rakyat susah sekali. Lalu mereka jelaskan sesuai dengan regulasi aturan. Oh, berarti di provinsi. Jadi kalau Bapak yang duduk di depan, kakak dorang MRP, DPRP dan juga berapa perwakilan yang kemarin dipilih di Dapil 2, Dapil Papua itu, wilayah Biak Sairegi. Dorang bikin apa? Bapak Boy Dawir. Kalau rekan saya kasih tahu untuk Bapak Boy Dawir. Siapa lagi? Ibu Wanggai. Kamu bikin apa? Kamu duduk di DPR bikin apa? DPR provinsi bikin apa? Kamu tidak bisa bantu kakak dorang yang duduk depan nih kah? Kakak Yohanes Ronsumbre. Kenapa hari ini saya anak Papua, anak Seileri yang juga mendukung Dok? Karena apa? Tidak ada keseimbangan. Tidak ada.
Tidak ada keseimbangan untuk orang Saireli. Itu saja, bukan kepentingan politik. Bukan apa-apa, bukan. Tidak ada keseimbangan. Kakak bahwa saya punya suara, bahwa saya punya video, rekam saya kasih tunjuk sama Bapak Gubernur Lukas NMB, kasih tahu. Bapak kalau anak-anak biak, anak-anak Saireli datang ketemu Bapak, jangan Bapak lihat warna. Bapak lihat kita hati, rambut keriting, kulit hitam. Bilang sama Bapak Gubernur Lukas NMB. Jangan lihat kepentingan, lihat kita anak-anak Papua supaya jalan itu dibangun. Itu. Hari ini kita bicara semua di sini. Kakak bawa ke sana bisa gol atau tidak? Bisa tembus pintu baja itu atau tidak? Itu. Kalau tidak bisa, tom hidup jalan lain. Yaitu apa? Dok. Tom berdiri di atas tombu negeri sendiri. Tom berdiri tom punya wilayah sendiri. Saya setuju dengan apa yang tadi saya punya kakak Alvarez Kapisa bicara. Bukan masalah perbedaan politik atau kepentingan lain-lain, tidak. Karena provinsi tidak mampu mengakomodir kita seluruhnya yang ada di Saireli ini. Oleh sebab itu kita juga masyarakat, kita juga baca, kita juga lihat, kita lihat realita yang terjadi ini. Realitanya apa? Tidak ada keseimbangan. Kita seperti anak tiri. Jalan di Biak Barat itu saksi. Tadi saya cerita dengan Bapak Yosef Koro, Bapak bilang dari kecil sampai sekarang jalan begitu-begitu saja. Saya keluar dari perempuan Warma, saya anak Sopen, jadi saya tahu. Saya juga cek. Jadi saya mau kasih tahu untuk kakak orang semua yang duduk ini. Hari tong semua duduk sini, tong bahas, tong punya aspirasi pro dan kontra, tong serahkan ke kakak, tapi kakak pasti bawa ke sana dan itu pun belum tentu gol. Bagaimana kakak? Belum tentu. Oleh sebab itu, kakak kasih tahu ke Bapak Gubernur Lukas NMB dan seluruh petinggi-petinggi yang ada di provinsi. Tidak pesimis atau tong tidak cemburu apa-apa, terada. Tapi kalau memang Bapak mau, Bapak bisa, kalau memang Bapak tahu orang sama-sama anak Papua, jangan lihat warna. Jangan lihat biru atau merah. Saya bicara dari pihak Lumpur. Tapi lihat, saya datang sebagai anak Papua. Itu yang terpenting. Karena kalau Bapak masih lihat warna, Bapak masih lihat kepentingan-kepentingan lain, maka tidak akan bisa. Tombu jalan Biak Barat tetap begitu saja. Yes. Itu saja. Terima kasih. Mari Terima kasih, Mas. Yes.